Shalom dan salam sejahtera kepada saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan melihat renungan firman Tuhan yang terambil daripada kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Dan saya akan bacakan dalam ayat yang ke-26, Matius 6 ayat 26 berkata seperti demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Demikianlah kata firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberikan kongsikan buat kita pada hari ini, burung pun tak pernah khawatir. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus, Tuhan kita tahu bahwa manusia yang ada dalam dunia ini seringkali takut akan kekhawatiran. Orang khawatir kalau nantinya ia akan mengalami ataupun ia akan mengalami kekurangan makanan, mereka akan ketiadaan makanan, minuman, pakaian dan sebagainya. Lalu kekhawatiran manusia, kalau kekhawatiran manusia ini menjadi memuncak, akan menjadikan yang mana kekhawatiran yang berlebihan boleh saja menjadi semacam penyakit. Dan sesungguhnya saudara, para ilmuwan di dunia, para ilmu jiwa menemukan bahwa kekhawatiran yang berlebihan pada diri manusia dapat menekan jiwa seseorang yang berpengaruh dan melemahkan fisik seseorang. Jadi makanya kita tidak heran jikalau kekhawatiran hidup ini sering disebut sebagai penyakit utama manusia. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jikalau kita melihat di dalam ayat bacaan firman Tuhan, ya, dalam renungan kita pada hari ini, yang mana Yesus memberikan suatu ajaran perumpamaan demi menguatkan kembali kepercayaan kita terhadap Bapa di surga, dengan memberikan ilustrasi kehidupan burung-burung yang terbang di udara, yang mana menurut kata ataupun apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus, bahwa walaupun burung-burung ini tidak menjalankan pekerjaan petani ataupun pertanian, ya, petani dan sebagainya, sepertinya dalam hal menabur, menanam, menuai, lalu mengumpulkan hasil padi atau gandum. Tetapi saudara, burung-burung ini dapat juga menerima makanan daripada Tuhan, walaupun mereka tidak bekerja, ya, seperti manusia yang bertani. Maka sebab itulah saudara-saudariku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ataupun bila kita pada saat ini sedang mengalami kesulitan karena himpitan ekonomi ataupun himpitan dalam kesulitan dalam pekerjaan, maka itu cobalah kita ingat pada burung, ya. Kalau saja kehidupan burung itu, kalau kehidupan burung itu, kita pasti setiap pagi burung itu akan keluar daripada sarangnya untuk mereka mencari makanan tanpa mengetahui kemana mereka akan terbang, kemana mereka akan pergi untuk mendapatkan sesuatu ataupun makanan. Terkadang kalau di petang hari dia pulang, burung kan pulang ke sarangnya dengan
dalam keadaan kenyang perut, ya. Dan ada pula yang membawa oleh-oleh makanan untuk anak-anaknya. Tetapi saudara, seringkali juga saya percaya bahwa ada juga burung-burung yang kembali ke sarangnya dengan keadaan perut yang masih kosong, berkeroncong. Tetapi begini, meskipun burung tampaknya lebih sering mengalami kekurangan makanan karena burung tidak punya tempat yang tetap, apalagi kalau dahan tempat dia membuat sarang seringkali berubah oleh arus pembangunan dunia, ataupun mungkin dibuat ladang estet dan sebagainya. Tetapi yang kita jelas, kita tidak pernah melihat ada burung-burung berusaha membunuh dirinya kalau dalam kekurangan, ya. Kita tidak pernah melihat burung tiba-tiba terbang menukik membenturkan kepalanya ke batu, atau burung yang sekonyong-konyong meluncurkan dirinya ke dalam sungai agar tenggelam terbawa arus air sungai oleh karena kekurangan. Nah, burung tidak melakukan sedemikian. Kenapa? Sebab burung tidak pernah khawatir. Nah, saudaraku yang berbahagia, begini, jikalau saja Tuhan mau memeliharakan burung-burung dan binatang-binatang, ya, burung-burung yang tidak memintal atau dan bekerja, maka itu saya percaya bahwa terlebih juga kepada kita sebagai anak-anaknya, pasti Tuhan memberkati dan memelihara kehidupan kita. Sebab kepercayaan kita terhadap pemeliharaannya mempunyai makna yang penting di dalam iman kekristenan kita, ya, yaitu serahkanlah segala kekhawatiran kita kepadanya Tuhan, sebab Dia yang memeliharakan hidup kita. Saudaraku yang berbahagia, maka itu dimanapun Anda berada pada saat dan waktu ini, ya, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, sama ada saudara hidup dalam kesuksesan atau kesenangan sederhana, sama ada saudara hidup dalam kekurangan dan sebagainya, ada banyak himpitan, saya berharap agar kita tidak usah terlalu khawatir yang berlebihan, melainkan berimanlah pada ajaran firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus pasti menyatakan kuasa pemeliharanya bagi kita orang-orang yang berharap kepadanya. Tugas kita hanyalah bekerja keras dengan segala kemampuan yang ada di dunia ini. Dan selebih daripada itu, saudara, Tuhan akan memberkati kita semuanya, sehingga kita ada kelimpahan berkatnya Tuhan. Maka itu, saudara, sebagai respon akan pendengaran firman Tuhan pada hari ini, mari dan janganlah kita terlalu khawatir yang berlebihan dengan hidupmu, tetapi percayalah dan berimanlah akan pemeliharaan Tuhan, sebab Tuhan mengasihi kita sebagai manusia ciptanya. Jadi terima kasih sekali lagi atas kesetiaan saudara-saudari mendengarkan renungan firman Tuhan. Maka itu pada hari ini, dimanapun saudara-saudari berada, dimanapun saudara-saudari bekerja dan berkarya, mari kita bekerja bersungguh-sungguh sehingga hidup kita berkelimpahan daripada Tuhan. Tetaplah kita selalu berjaga-jaga dan berdoa sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Tetaplah hidupmu dalam pemeliharaan Tuhan. Tetaplah kita selalu semangat di dalam melayani Tuhan sampai Maranatha, sampai Tuhan memanggil kita kembali ke pangkuannya. Maka itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, shalom dan puji Tuhan.